Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat walafiat. Sebelum pembelajaran dimulai pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Coba, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa ya? Betul, kita belajar tentang ekosistem. Di dalam ekosistem itu terdapat proses makan dan dimakan. Itulah disebut sebagai rantai makanan. Dan rantai makanan ini yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini. Adapun tujuan yang akan kita capai pada hari ini, 1. Setelah menonton video, siswa mampu membuat bagan rantai makanan dalam ekosistem tertentu lengkap dengan keterangannya dengan cermat. Yang kedua, melalui penugasan, siswa dapat menemukan informasi mengenai tari daerah di Nusantara yang menggunakan properti tari dengan tepat. Anak-anak, kita ketahui bahwa di dalam ekosistem terdapat beberapa jenis. Di antaranya ada ekosistem hutan, ekosistem sawah, ekosistem laut. Di dalam ekosistem ini terdapat beberapa makhluk hidup. Beberapa makhluk hidup ini melakukan perjalanan memakan dan dimakan. Nah, itulah yang kita katakan rantai makanan. Nah, anak-anak, untuk mengetahui lebih jelas tentang rantai makanan, yuk kita lihat video ini. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Sudah paham ya tentang rantai makanan. Dalam video ini tadi terdapat contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Menurut kalian, apa kira-kira ya yang mempengaruhi kondisi rantai makanan pada ekosistem? Betul. Ya, yang mempengaruhi kondisi rantai makanan adalah
tingkat populasi yang ada pada rantai makanan tersebut. Jika populasi menurun, maka rantai makanan akan mengalami gangguan. Sekarang anak-anakku mengerjakan tugas yang ada di LKPD, yaitu membuat gambar rantai makanan pada ekosistem hutan lengkap dengan keterangannya. Nah, anak-anak sekarang sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Anak-anak, keberadaan ekosistem dijadikan sebagai inspirasi dalam berkarya, seperti yang terdapat dalam beberapa tarian daerah. Salah satu tarian daerah yang mengetengahkan berkah Tuhan dalam ekosistem di sekitar kita adalah tari caping ngancat. Tarian ini menggambarkan petani dalam mengolah sawahnya. Pada tarian ini, penari menggunakan caping seperti petani sebenarnya. Nah, anak-anak, caping ini adalah properti yang digunakan dalam tarian tersebut. Nah, anak-anak, apakah itu properti tari? Untuk mengetahui lebih jelasnya, yuk kita nonton video ini tentang properti tari. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Tidak termasuk busana atau kostum ya. Hampir semua tarian daerah menggunakan properti tari. Ada juga tarian yang tidak menggunakan properti tari. Properti tari dapat bermacam-macam jenisnya. Contoh properti tari dalam bentuk senjata dapat berupa pedang, keris, tombak, rencong, busur, dan anak panah. Contoh properti tari selain senjata dapat berupa topeng, piring, topi, tongkat, lilin, kipas, dan payung. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang properti tari. Selanjutnya, anak-anakku ditugaskan mencari beberapa nama jenis tarian daerah yang menggunakan properti tari. Silahkan dikerja. Ya, anak-anakku sekarang sudah menyelesaikan tugasnya yang kedua. Iya, itulah tadi penjelasan tentang properti tari. Nah, anak-anak, pada umumnya tarian daerah menggunakan properti tari untuk mencerminkan nama tarian tersebut. Nah, anak-anak, adapun kesimpulan materi pada hari ini yaitu rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dalam urutan waktu tertentu antar makhluk hidup. Nah, untuk materi pembelajaran berikutnya adalah hubungan rantai makanan dan aliran energi. Pembelajaran pada hari ini cukup sampai di sini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.